Hai, halo Aquarius, apa kabar? Semoga semua Aquarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Aquarius, kita akan baca kartu dengan tema yang akan hadir dalam hidupmu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah atau baru mampir di channel aku. Buat kalian yang udah setia, udah lama, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita akan lihat yang akan hadir dalam kehidupan Aquarius dalam waktu dekat. Di sini ada maturity, deep knowing, knowledge, pendewasaan. Dan di sini ada soulmate, akan bertemu dengan soulmate. Bisa jadi soulmate ini adalah orang baru, atau soulmate ini orang yang sedang berjedah atau orang masa lalu, karena mungkin akan terjadi yang namanya satu transformasi. Jadi soulmate ini nanti tergantung kalian masing-masing ya. Bisa jadi soulmate-nya adalah orang baru yang mungkin saja ini akan jadi jodoh kamu, atau bisa jadi mungkin orang lama tadi tuh yang sempat ditempa, sempat dihadapkan dengan masalah dulu baru dipertemukan kembali. Agak silau layarnya. Oke, di sini ada maturity ya. Nih banyak yang sedang mempelajari sesuatu. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kalian nggak tahu ya. Apakah kalau yang sudah bekerja biasanya ada yang menambah ilmu dengan kursus lagi atau belajar otodidak, atau mungkin ada yang menambah atau kuliah lagi atau pembelajaran secara harfiah ya. Ada juga yang mungkin sekedar hanya ikut yang namanya seminar, workshop, atau motivasi-motivasi lainnya. Ini ada kedewasaan yang semakin meningkat dalam diri kalian. Dan ini ada spirit guide juga yang menuntun kalian pada akhirnya ke satu titik, ke satu jalan terang dalam kehidupan kalian. Buat kalian yang masih tersesat, ada energi perubahan aura dalam diri kalian yang akan menggiring satu posisi tertentu yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat atau ke depannya. Oke, kita lihat dari tarotnya ya, yang akan hadir dalam kehidupan Aquarius. Aku tetap membacakan zodiaknya ya, barangkali ada kaitan sama asmara, karena aku lihat ada energi baru sih. Ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Wah, tuh kan, ada Page of Cup. Kemudian ada Nine of Cup. Ada networking yang berkembang nih kalau yang aku lihat. Apakah memang kalian kerjaannya banyak berkaitan dengan public area, atau banyak ketemu orang-orang, entah ini menawarkan sesuatu atau memang kerjaannya ya didatengin banyak orang. Nah kan, tentang spiritualitas, spiritual awakening, spirit guide, healing. Dalam waktu dekat kalau aku lihat di sini ada energi di mana ada ketenangan hati, batin, jiwa, bahkan raga juga, dimana sebenarnya terlepas mau ada orang baru kek, mau nggak ada orang baru kek, sendiri atau misalnya orang lama mau balik lagi atau enggak pun, di sini aku lihat kamu tetap bisa berdiri kokoh di kaki kamu sendiri. Artinya ada pengharapan terhadap orang lain atau situasi lain yang sedang kamu lepaskan dalam waktu dekat. Mungkin kamu sudah mulai semakin dewasa, kamu mulai berpikir bahwa sebenarnya kebahagiaan itu munculnya dari mana sih? Sebenarnya kebahagiaan itu letaknya, sandarannya adalah di dalam hati kita. Ya, sekalipun ada orang yang memberikan penawaran, tapi tetap kamu ngerasa bahwa orang-orang itu mungkin tidak bisa dikontrol perasaan dan pikirannya, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri.
Ini terjadi bukan sekedar terjadi begitu aja, tapi terjadi karena memang situasi di masa lalu kamu sudah ngelewati asam garam, suka duka dalam kehidupan kamu. Ya, yang akan hadir orang baru yang akan menawarkan perasaannya kepada kamu. Seseorang ini bisa jadi adalah orang yang berkaitan dengan pekerjaan atau ruang lingkup yang dekat, terjadi pertemuan face to face ya. Jadi nggak yang LDR-an atau virtualan ada, tapi itu nggak kuat energinya. Jadi cuma dua atasannya masih kenalan, masih ngobrol, masih ketemu, bukan ketemu, masih asik-asikan dalam dunia chatting aja. Tapi yang paling kuat energinya terjadi pertemuan dengan orang-orang yang face to face. Jadi orang ini pasti nggak jauh-jauh, biasanya dari luang lingkup pertemanan mungkin, pekerjaan, atau kalaupun ketemunya di sosial media, tapi kalian terjadi pertemuan, bukan yang LDR jauh-jauh ya. Ini orang sebenarnya sudah lama sekali mengamati kamu, sudah lama sekali memantau gerak-gerik kamu. Ada ketertarikan yang dia rasakan dari keunikan yang ada di dalam diri kamu. Mungkin dia merasa kamu seseorang yang beda ya. Kemudian di sini ada Nine of Cups yang akan hadir dalam kehidupan kamu, pride. Ada pride yang meningkat, atau kamu misalnya melakukan suatu pekerjaan dan kamu mendapatkan penghargaan, mendapatkan appreciate, di mana orang-orang melihat hasil kerja keras kamu, atau mungkin atasan kamu juga melihat hal tersebut. Ada bonus yang akan datang juga, ada rezeki yang akan datang juga. Tapi ini paling kuat tentang damainya diri kamu, tenangnya diri kamu ketika kamu sebenarnya sudah memiliki banyak hal. Mungkin kalau yang belum memiliki banyak hal sedang berproses ke situ. Tapi yang sudah banyak mendapatkan hal-hal itu nggak harus material thing aja. Tadi ketenangan batin jiwa juga mempengaruhi ya. Jadi kayak kamu sudah merasa mendapatkan sesuatu yang kamu cari selama ini. Jadi kayak kamu sudah di posisi I'm enough. Ya, aku sudah ngerasa puas, aku sudah merasa cukup dengan apa yang aku dapatkan, sehingga kamu lebih banyak berfokus pada healingnya kamu. Hierophant di sini banyak yang memang terlihat meningkatkan spiritualitas dalam diri kamu, banyak yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, misalnya meditasi, yoga, atau kayak tarot juga ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan healing atau healer. Itu dia. Ini juga aku lihat ada bantuan dari seseorang yang kamu tuakan. Entah ini bantuan motivasi, entah ini bantuan nasihat, atau bantuan-bantuan dalam bentuk lainnya dari seseorang yang kamu tuakan. Siapakah itu? Oke, kita lihat lagi yang akan hadir dalam kehidupan Aquarius. Perjalanan. Aquarius, apakah merencanakan perjalanan atau ada seseorang yang mengajak kamu jalan-jalan? Karena di sini ada ide yang tercetus dari satu pertemuan. Aquarius, jalan yuk ke sana. Aquarius, traveling yuk ke kota ini, ke kota itu. Ada perencanaan dalam bentuk perjalanan, tapi lumayan sih jarak jauh kalau aku lihat. Ini ada rencana-rencana juga yang terrealisasi ya, bukan sekedar perjalanan aja, tapi rencana-rencana lain. Tapi juga ada beberapa di antara kalian yang mengalami perjalanan spiritual. Artinya mungkin kemarin-kemarin sudah ditempa, kemarin-kemarin sudah dibikin ambiar oleh semesta, dan pemahamannya semakin kuat bahwa ini perjalanan hidupku, visi misi jiwaku apa nih ke depannya. Ada kreativitas yang meningkat dalam diri kamu untuk melakukan apa sih yang menjadi ide kamu, apa sih yang menjadi hal-hal yang menurut kamu ini bisa meningkatkan kinerja kamu, karir kamu, atau apapun juga. Dan sepertinya apa yang kamu berikan masukan ke tempat kerja kamu, ya, atau ide tadi, atau hal-hal yang berkaitan kerjaan kamu itulah ya. Nah, itu kayak diterima atau diapresiasi sama atasan kamu atau lingkungan kerja kamu. Jadi kayak ada kan orang yang punya ide tapi aduh jangan deh nanti begini nanti begitu. Tapi ini ide kamu sepertinya brilian atau cemerlang sehingga bagus juga nih idenya Aquarius. Ayo kita lakukan itu. Ya, ini juga ada ajakan sih. Bisa jadi beberapa mungkin ada yang menerima ajakan bisnis, ajakan kerjasama, atau sekedar ajakan-ajakan gimana bisa dapat uang sampingan atau job site. Secara finansial bagus. Di sini aku lihat ada energi harvest. Artinya apa yang sudah kamu kerjakan kamu petik hasilnya. Ada energi di mana keuangan kamu dalam posisi yang berlimpah. Ada yang sudah kamu kerjakan, mungkin kamu masih menunggu hasilnya, tapi sepertinya hasil ini akan datang dalam waktu dekat. Misalnya kemarin kamu nawarin sesuatu ke seseorang
orang, nanti ya, ini nanggung nih mau lebaran, lagi sibuk sama THR, lagi sibuk urusan lebaran. Mungkin setelah lebaran, aku jadi dong yang kemarin, misalnya seperti itu. Atau kemarin kalian sudah ngerjakan sesuatu tapi belum dapat bayarannya, tapi sepertinya akan dibayar dengan waktu cepat, di luar dari prediksi, ya. Ada hal tidak terduga yang akan datang berkaitan dengan cuan. Oke, kemudian di sini ada Five of Swords. Ini lagi-lagi tentang ide, ya. Ada strategi yang akan kamu lakukan. Jadi artinya kamu tidak berpuas diri. Walaupun misalnya kamu tadi di posisi, oke, I'm enough, tapi kamu tetap nih, kamu lagi ngatur otak kamu. Makanya di sini ada pembelajaran, ya. Kamu tetap, walaupun kamu tidak ngoyo dalam karir kamu, tapi kamu tetap berpikir bahwa apa sih yang harus aku tingkatkan dalam karir aku, jenjangku tuh harusnya sampai di mana. Ada kepikiran ke arah situ sehingga kayak kamu mulai merasa bahwa ini adalah waktu yang baik atau timing yang baik untuk melakukan realisasi apapun yang kamu rencanakan. Tapi misalnya sesuatu yang sudah kamu rencanakan ini tidak mendapatkan gambaran atau tidak mendapatkan perhatian dari atasan kamu punya plan A, punya plan B. Bahkan ada yang mungkin dengan decision terakhir ini kamu ingin melakukan sesuatu tapi nggak ditanggepin nih sama atasan kamu atau di tempat kerja kamu, mungkin kamu akan bertindak tegas. Tegas dalam artian apa? Mungkin kamu akan meninggalkan pekerjaan itu untuk masuk ke pekerjaan baru. Karena di sini prioritas kamu adalah benefit. Buat apa kerja tapi kamu tidak dapat untung? Buat apa kerja kalau benefitnya nggak ada? Itu ya. Oke, bottom of the deck energi kamu di sini ada Six of Cup. Ada yang merindukan kamu ini Aquarius. Orang masa lalu kangen sama kamu. Sepertinya akan berkabar. Oke, kita lihat pesan semesta untuk Aquarius apa di readingan ini. Aquarius di sini ada the faith, ya. Kamu punya kepercayaan diri yang tinggi, ya. Kamu benar-benar yakin dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Entah ini skill kamu, entah ini penampilan kamu, atau apapun yang ada di dalam diri kamu. Kamu sudah punya satu keyakinan bahwa cara yang kamu lakukan, pemikiran yang kamu pikir itu adalah benar-benar mutlak milik kamu. Ya, sehingga kamu yakin apa yang menjadi opini kamu ketika kamu sampaikan, ya mau diterima mau enggak, ya tetap kamu sampaikan. Seperti itu. Biasanya kan takut nih, mungkin takut nggak diterima, takut diiniin, takut dibully. Kali ini enggak. Kalau yang aku lihat kamu benar-benar sudah siap mental, sudah siap buat maju. Oke, kita lihat the thinker, melepaskan overthinking, ya. Artinya ini juga jangan banyak-banyak overthinking. Belajar berproses dari hal-hal yang kamu jalani dalam hidup kamu. Karena kadang-kadang perlu diketahui tidak semua berjalan dengan mulus, tapi kalau kamu overthinking justru kamu akan mengundang energi negatif yang harusnya tadi sebentar lagi datang, tiba-tiba jadi mandek, ya. Orphan, jangan kelamaan menarik diri. Boleh menarik diri tapi jangan antisosial, ya. Ini juga gambaran tentang kesedihan atau murungnya kamu. Artinya di sini semesta pengen kamu bangkit, ya. Kamu ditarik atau kamu dibikin sendiri oleh semesta tapi kamu berada di puncak, bukan berada di bawah. It's mean artinya pencobaan yang kamu hadapin belakangan ini itu adalah untuk kamu naik level, naik tingkat lagi ke depannya. Dalam kesendirian kamu, semesta sedang mempersiapkan sesuatu supaya kamu berada di atas, supaya berada di puncak. Makanya tadi lewati dan nikmati prosesnya, karena segala sesuatu serba misteri. Bahkan semesta pun ingin memberikan hal positif pakai misteri. Oke, bottom of the deck di sini ada time for a nap. Kalau capek istirahat. Kalau lelah tidur, jangan memaksakan diri, jangan ngoyo, jangan membuat diri kamu lelah. Baik secara pikiran ataupun secara fisik, ya. Oke, Aquarius, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Aquarius.